Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Demang Pengusaha Muda. Tapi sekarang tetap kita bahas masalah lele, guys. Mengenai lele. Kita di sini hari ini bakal membahas mengenai penyakit lele, penyakit ikan lele. Dan yang saya jelaskan ini sebatas pengetahuan saya dan pengalaman yang sudah saya terapkan di kolam saya ini. Mungkin ada yang tidak paham atau benturan kepahaman. Saya nggak gini. Saya biasanya kalau sakit ini tak kasih ini ya, itu mungkin penyembuhannya tergantung pembudidaya masing-masing. Yang jelas yang saya jelaskan ini adalah pengalaman pribadi saya yang sudah saya terapkan di Demang Farm, kolam saya ini. Saya mulai berbudidaya lele itu sudah 8 tahunan mungkin ya. 8 tahunan. Mulai awal hanya 7 kolam terpal, dan alhamdulillah sekarang sudah 40 kolam terpal. Untuk kolam tanah ini 5, terus kolam yang beton ada juga yang di sebelah. Yang jelas pengalaman pribadi ini, kalau teman-teman mau mengaplikasikan monggo. Yang jelas saya bukan di sini itu cari sensasi atau menyarankan yang salah, karena ini pengalaman pribadi saya. Penyakit lele itu mulai dari ikan kecil. Yang paling sering terjadi adalah penyakit bintik putih. Bintik putih itu apa? Jadi penyakit yang menyerang di ikan kecil, ada bintik-bintik putih di badannya. Setelah menyerang bintik putih, biasanya ikan itu banyak yang mati. Itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, ini mungkin jarang diketahui sama pembudidaya ya. Kadang kolam terpal ini setelah kita gunakan mulai kecil sampai besar, itu kan pasti ada yang namanya lumut maupun bekas kotoran-kotoran ikan yang menempel di terpal. Kalau itu tidak kita hilangkan, langsung kita kasih air, terus kita masukkan bibit kecil, pasti insya Allah ini ya, karena pengalaman pribadi saya ini sering terjadi masalah ini karena keteledoran pegawai saya. Apalagi untuk ukuran ikan 35, 47, pasti banyak yang mati. Nggak tahu kenapa, mungkin karena faktor amonia yang menempel di dinding kolam terpal maupun kolam beton itu tidak kita bersihkan. Akhirnya kita isi air, kan jadi bakteri atau gimana, itu yang membuat ikan mati dan menjadi penyakit bintik putih itu tadi. Cara penanggulangannya gimana? Itu tadi, setelah panen besar, kolam itu harus dibersihkan sampai lumut ataupun sisa-sisa kotoran itu yang menempel hilang. Kolam terpal itu apalagi kalau sudah dipakai itu kan pasti warnanya hitam. Itu harus dibersihkan sampai hilang, sampai bersih, sampai semula. Kalau tidak gitu, pasti ikan kecil banyak yang mati. Bukan hanya 1-2 kali saja, saya sering mempraktekkan itu. Dan atas kelalaian keteledoran pegawai saya, ikan saya banyak yang mati.
Sebelum memasukkan ikan kecil, terlebih dahulu ini kita bersihkan dulu kolamnya sampai bersih, sisa lumutnya tidak ada. Setelah full airnya kita kasih blue cover atau obat ungu. Obat ungu itu sebenarnya tidak boleh kalau untuk perikanan, tapi ini untuk membunuh bakteri. Itu kita kasih berapa sendok, dikasih di air, terus kita taburkan. Warnanya airnya itu langsung ungu semua guys, tapi hanya beberapa detik hilang, tetap kembali ke warna normal semua. 1 hari baru kita masukkan bibit ikan kecil. Bibit ikan kecil kalau sudah kita masukkan, apalagi untuk ukuran 3, 5, 4, 7, jangan sekali-kali setelah dimasukkan dikasih makan. Dipuasakan 1-2 hari dulu. Dipuasakan 1-2 hari dulu. Kalau kita masukkan bibit tersebut entah pagi, siang, sore, kalau bisa memasukkan bibit itu pagi, kalau tidak pagi sore, yang penting jangan siang hari. Setelah kita masukkan, dipuasakan selama 1-2 hari, kita lihat perkembangan ikan. Ada yang menggantung tidak? Kita lihat dulu, karena rata-rata penyakit ikan kecil itu bintik putih sama kembung. Ini yang paling sering terjadi, kembung sama ikan menggantung. Pasti itu. Obatnya bagaimana? Kalau itu ikan kecil, setelah ada ikan yang menggantung seperti itu, lebih baik airnya dikurangi guys, separuh. Kalau teman-teman di tempatnya banyak air, kita pakai saja sistem sirkulasi. Nanti saya jelaskan, saya perlihatkan juga di sebelah ini. Sistem yang ada di kolam saya itu airnya tidak pernah berhenti, karena memang di daerah saya ini untuk air banyak guys, untuk air banyak. Jadi saya pakai sistem itu, sistem sirkulasi. Airnya memang mulai dari kecil saya ajari ikan itu untuk tidak pernah airnya keruh ataupun pakai sistem bioflok ataupun apa. Kita pakai air sistem sirkulasi. Kembali lagi guys ya, kalau ada ikan kecil yang menggantung ataupun kena jajar, kasih garam. Setelah dibersihkan airnya, kasih air yang bersih, kasih garam guys. Untuk ukuran garam itu per meter persegi. Kalau kolam bundar diameter 3, itu kasih sekitar 300-400 gram garam. Kalau dikasih garam, jangan dikasih makan ya guys. 1 hari tetap dipuasakan. Nanti kita lihat besoknya pasti ada beberapa ikan yang mati, tapi setelah itu insya Allah tidak ada ikan yang mati. Kalau saya rata-rata untuk ikan kecil pengobatannya hanya garam, hanya memakai garam grosok. Tapi yaitu tadi, jangan sampai berlebihan. Kalau untuk kolam diameter 3, saya hanya memakai garam sejumlah 400 gram. Kalau dikasih 1 kilo guys, jadi air laut. Dulu banyak sekali video-video saya guys, sebenarnya mengenai penyakit ikan lele. Berhubung kadang itu banyak sekali yang berkomentar yang pedas-pedas itu saya hapus semua guys. Jadi sebenarnya saya ini di sini bukan ingin pamer atau gimana, itu tadi pasti di penjelasan video yang sekarang saya jelaskan seperti itu, karena ini benar-benar pengalaman pribadi saya untuk berbudidaya lele ini selama 8-10 tahun ini. Saya mulai merintis lele mulai dari nol. Untuk penyakit kembung
Untuk penyakit kembung, biasanya untuk cara mengobati, kita pisahin, kita ambil, kita pisahin, kita taruh di kolam yang lain. Saya di tempat saya ini saya taruh di pembuangan, guys. Jadi itu namanya pembuangan untuk karantina ikan-ikan yang sakit, sembuh, mati biar di situ. Tapi kalau untuk penyakit kembung itu biasanya ikan akan, kalau disendirikan bisa sembuh sendiri. Karena yang membuat mati itu pada waktu ikan kembung, ikan di atas, teman-temannya itu ngeroyok, jadinya meninggal. Kalau untuk lele besar, penyakit yang sering menyerang itu sirip merah atau cacar. Bagaimana caranya agar penyakit ini jangan sampai menyerang? Yang pertama itu selalu melihat kondisi air. Kalau untuk sistem bioflok, pesan saya jangan sampai membuang seluruh air. Jangan sampai membuang seluruh air. Kalau sistem bioflok ada yang sakit 1, 3, ya kan? Nanti pakai cara di YouTube harus membuang separuh atau 60% air. Setelah dibuang dikasih air yang baru, kolam itu tidak makin baik, malah makin buruk. Amoniaknya semakin besar, meracuni ikan-ikan. Pasti banyak yang kena cacar besok paginya setelah kena sinar matahari. Maksudnya untuk pembuangan air itu untuk kolam yang bukan sistem bioflok. Di kolam saya semuanya pakai sistem sirkulasi. Jadi ikan ini saya biasakan mulai dari kecil airnya jernih. Untuk sistem sirkulasi ini untuk tingkat kematian ikan tidak begitu besar, karena rata-rata untuk pakan pelet itu kejernihan air ini sangat sering terjadi. Kalau habis dikasih pakan pelet, mesti air itu akan berubah dan bau. Itu yang biasanya membuat ikan keracunan. Makanya untuk pengusaha lele, pembudidaya lele kalau bisa harus tahu mengenai air, kondisi air. Bagaimana air yang baik, bagaimana air yang buruk, itu harus tahu. Terus kalau untuk penyakit yang lain, untuk ikan besar, sirip merah itu kan kalau semakin lama di insangnya ini akan busuk, akan berwarna merah juga tapi busuk, matanya itu sampai melotot keluar. Itu tandanya ikan itu harus dipisahkan dari yang lain supaya tidak bisa menulari yang lain. Tiap 2 minggu sekali kolam saya itu kalau di ikan yang sudah mencapai ukuran cek 70, cek 60, itu saya kasih pace atau mengkudu. Yang matang saya remas, ataupun kalau tidak ada kudu kita kasih daun pepaya untuk menjaga imunitas ikan tersebut. Mohon maaf, ini adalah cara atau teknik yang ada di farm kami yang sudah kami lakukan bertahun-tahun untuk menjaga kesehatan ikan. Saya memang mencoba jangan sampai banyak memakai cairan-cairan yang mengandung antibiotik, karena memang dulu di tempat saya itu ikannya saya kirimkan ke perusahaan, jika ada di lab ada antibiotik itu biasanya dikembalikan. Makanya saya pakai cara-cara yang tradisional untuk pengobatan ikan, yaitu dengan menggunakan pace, mengkudu,
terus prebiotik sama daun pepaya tadi, garam yang paling penting. Sementara itu saja guys mengenai penyakit-penyakit ikan. Kalau nanti ada pertanyaan mungkin saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau mungkin ada perbedaan dengan pengobatan yang lain, saya juga minta maaf, karena saya beritahu lagi ini adalah teknik yang saya gunakan di farm saya. Saya bukan meniru ataupun menggurui, saya di sini cuma sharing ilmu yang saya pergunakan di kolam ikan saya. Sementara itu saja dari saya. Kalau ada salah kata, ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.